Bayangkan, sebuah gempa dahsyat berkekuatan 9,0 mengguncang Jepang, memicu tsunami setinggi 30 meter, dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa. Ini bukan adegan film fiksi, melainkan skenario nyata yang bisa terjadi di Palung Nangkai. Apa itu Palung Nangkai? Mengapa para ilmuwan begitu khawatir? Mari kita telusuri bersama. Palung Nangkai adalah zona subduksi di lepas pantai selatan Jepang, tempat lempeng laut Filipina menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Interaksi lempeng ini menciptakan tekanan yang ketika dilepaskan, menghasilkan gempa bumi besar yang dikenal sebagai megathrust earthquake. Akhir-akhir ini, media sosial ramai banget membahas tentang gempa Palung Nangkai. Katanya, gempa besar itu diprediksi akan terjadi bulan Juli tahun ini. Sebagai orang yang tinggal di Jepang, jujur aja, saya juga ikut khawatir dan geram dengan kabar seperti itu. Bencana alam seperti gempa itu memang nyata, dan Jepang adalah salah satu negara yang rentan. Tapi, menyebarkan informasi bahwa gempa akan terjadi di bulan tertentu tanpa dasar ilmiah yang jelas, itu bukanlah hal yang bijak. Dan sekarang, kita akan kupas faktanya satu persatu. Yang pertama, fakta penting yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah gempa bumi tidak bisa diprediksi secara akurat. Itu benar, gempa bumi tidak bisa diprediksi secara akurat dalam jangka panjang. Artinya, ilmuwan belum bisa tahu kapan, di mana, dan seberapa kuat gempa akan terjadi di masa depan. Sampai saat ini, belum ada teknologi di dunia yang mampu memprediksi secara pasti kapan gempa akan terjadi, apalagi menyebut bulannya. Menurut ASCAS, yaitu United States Geological Survey, menegaskan bahwa mereka maupun ilmuwan lain belum dapat meramalkan gempa besar. Mereka tidak mengetahui caranya dan tidak berharap untuk mengetahui caranya di masa mendatang. Tapi Jepang bisa memberikan peringatan beberapa detik sebelum gempa dirasakan, dan ini sangat berguna. Kenapa bisa begitu? Jepang menggunakan sistem Earthquake Early Warning. Ini adalah sistem peringatan dini gempa bumi. Cara kerjanya, gempa bumi terjadi di bawah tanah, dan saat itu memancarkan gelombang. Sensor gempa Jepang yang tersebar luas akan mendeteksi gelombang primer lebih dulu. Sistem Earthquake Early Warning kemudian menghitung lokasi pusat gempa, kedalaman, perkiraan kekuatan gempa, perkiraan waktu tibanya gelombang sekunder di berbagai wilayah. Dalam beberapa detik, sistem ini langsung mengirim peringatan ke televisi, HP, stasiun kereta, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Jadi, Jepang tidak memprediksi gempa dari jauh-jauh hari, tapi memberi peringatan detik-detik sebelum guncangan besar tiba. Tapi itu cukup untuk orang lari ke tempat aman, kereta berhenti darurat, lift berhenti di lantai terdekat, dan alat-alat industri dimatikan. Yang kedua, zona Palung Nangkai memang berpotensi menimbulkan gempa besar, dan sejarah mencatat bahwa gempa besar memang terjadi setiap beberapa ratus tahun. Tapi, itu semua berdasarkan analisis seismik jangka panjang, bukan ramalan waktu pasti. Dan yang ketiga, Badan Meteorologi Jepang dan para ilmuwan geologi tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa gempa besar akan terjadi bulan Juli tahun 2025. Informasi yang beredar hanyalah spekulasi dan kekhawatiran yang dibesar-besarkan. Pemerintah Jepang memang telah mengeluarkan pengumuman resmi mengenai potensi gempa besar di zona Palung Nangkai. Menurut laporan terbaru yang dirilis pada akhir Maret 2025, terdapat kemungkinan sebesar 80% terjadinya gempa dengan magnitudo antara 8 hingga 9 dalam 30 tahun ke depan. Ingat, 30 tahun ke depan. Dengan dampak terburuknya hingga 298.000 korban jiwa, terutama akibat tsunami dan runtuhnya bangunan. Sekitar 1,23 juta orang diperkirakan harus mengungsi, dan kerugian ekonomi mencapai 270 triliun yen, setara dengan lebih dari 1.800 triliun rupiah. Pemerintah Jepang menekankan bahwa prediksi ini bersifat probabilistik dan tidak menyebutkan waktu pasti terjadinya gempa. Oleh karena itu, mereka fokus pada upaya mitigasi, termasuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan sistem peringatan dini, dan memperbarui rencana evakuasi. Jika kalian masih penasaran tentang gempa Palung Nangkai, kalian bisa akses langsung sumber resmi dari pemerintah Jepang mengenai potensi gempa besar di zona Palung Nangkai. Yang pertama dari Japan Meteorological Agency (JMA) atau disebut Badan Meteorologi Jepang. JMA menyediakan data dan informasi terkini mengenai aktivitas seismik di Jepang, termasuk potensi gempa di zona Palung Nangkai.
Yang kedua dari Cabinet Office of Japan atau disebut Manajemen Bencana Nasional Jepang. Cabinet Office menyediakan laporan dan prediksi resmi mengenai potensi gempa besar di Jepang, termasuk estimasi dampak dan langkah-langkah mitigasi yang disarankan. Kalian dapat mengunjungi situs resminya dan mencari bagian yang berkaitan dengan Nankai True Earthquake atau Disaster Management. Nankai Megathrust Earthquake memang terjadi secara siklis sekitar 100 tahun sekali, berdasarkan catatan sejarah geologi dan seismologi Jepang. Berikut adalah grafik gempa besar Palung Nankai yang pernah terjadi di Jepang. Menunjukkan tahun kejadian dan magnitudonya. Terlihat bahwa selisih tahunnya berkisar antara 90 hingga 150 tahun. Dan ini hanyalah daftar gempa Nankai, bukan daftar semua gempa besar yang terjadi di Jepang. Kita memang tidak tahu kapan gempa berikutnya akan terjadi, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Dan perlu kita ingat, bencana bukan hanya soal Jepang. Alam tak mengenal batas negara, tak memilih waktu, dan tak memandang siapa yang siap atau tidak. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi keselamatan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalau kamu punya pendapat tentang isu gempa Palung Nankai, tulis di kolom komentar. Dan kasih tahu juga fakta tentang Jepang apa yang kamu ingin tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Matana.